Pernah nggak di titik tertentu dalam hidupmu, kamu ngerasa capek bukan karena aktivitas fisik, tapi karena pikiranmu sendiri? Capek karena kamu terus memikirkan hal yang bahkan belum terjadi, capek karena kamu menciptakan ribuan kemungkinan buruk yang rasanya nyata. Padahal, semuanya cuma ada di kepalamu. Kalau kamu pernah ngerasain itu, dan kamu mau melepas dari pikiran yang bikin kamu gelisah setiap malam, kamu sedang nonton video yang tepat. Tonton video ini sampai selesai karena aku nggak akan cuma ngasih teori, tapi langkah praktis, realistis yang bisa langsung kamu lakukan hari ini. Dan ini cocok untuk meredam overthinking dan pelan-pelan mengembalikan kendali atas pikiranmu. Kamu berhak merasa damai, dan aku bakal tunjukkan caranya. Overthinking tidak muncul begitu saja. Selalu ada akar. Mungkin kamu terbiasa ingin semuanya sempurna. Mungkin kamu sering disalahkan di masa lalu, jadi kamu takut salah. Mungkin kamu pernah dikecewakan, sehingga kamu menciptakan skenario untuk berjaga-jaga. Atau bisa jadi, kamu tidak percaya diri mengambil keputusan, karena kamu merasa setiap langkah harus tepat agar hidupmu tidak berantakan. Masalahnya, otak manusia itu dirancang untuk bertahan, bukan untuk bahagia. Makanya ia selalu mencari ancaman, bahkan ketika ancaman itu tidak nyata. Disinilah overthinking itu lahir. Ketika otakmu mencoba melindungi kamu, tapi caranya justru membuatmu tersiksa. Dan sebelum kamu bisa mengatasinya, kamu harus kenal dulu polanya. Kapan pikiranmu mulai lari, apa pemicunya, dan apa yang kamu rasakan di tubuh ketika kecemasan mulai naik. Ketika kamu mengenali momen itu, kamu nggak lagi tenggelam tanpa sadar. Kamu mulai punya sedikit kendali. Saat otakmu mulai menciptakan film buruk dalam kepalamu, kamu harus berhenti sebentar dan bertanya, apa bukti nyata bahwa pikiran ini benar? Karena jujur aja, 80% hal yang kamu takutkan tidak pernah terjadi. Ketika kamu berpikir kayaknya dia marah sama aku, apa dia bilang begitu? Ketika kamu berpikir kayaknya aku akan gagal, apakah kamu sudah mencobanya? Dan ketika kamu berpikir, kayaknya semuanya akan berantakan. Apakah kamu tahu masa depan? Overthinking itu bukan fakta. Itu hanya cerita. Dan cerita itu biasanya tidak punya dasar. Begitu kamu mulai mempertanyakan pikiranmu, kamu mengambil alih posisi pengemudi. Pikiranmu bukan lagi bosnya kamu. Kamu yang menentukan mana yang perlu dipercaya dan mana yang cuma ilusi. Ini latihan mental. Kalau kamu lakukan terus, pikiranmu akan mulai jinak. Saat overthinking memuncak, tubuhmu merespon seolah-olah kamu sedang menghadapi bahaya. Jantungmu cepat, kepalamu berat, pikiranmu kabur. Di momen seperti itu, grounding adalah penyelamat tercepat. Tarik napas, lihat sekelilingmu. Sebutkan 5 hal yang kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 hal yang bisa kamu dengar, 2 hal yang bisa kamu cium, dan 1 hal yang kamu rasakan dari tubuhmu. Kedengarannya sederhana, tapi teknik ini memaksa otakmu turun ke bumi. Otakmu tidak bisa overthinking dan fokus pada indera sekaligus. Makanya, metode ini sangat efektif meredam kecemasan. Setelah grounding, biasanya pikiranmu jadi lebih jernih.
dan kamu bisa menilai situasi dengan lebih realistis. Kalau kamu mencoba melarang diri untuk tidak overthinking, justru makin menjadi-jadi. Otak itu kayak anak kecil, semakin dilarang, semakin nekat. Makanya teknik ini unik. Kasih waktu khusus untuk overthinking. Misalnya, setiap malam jam 8 sampai jam 8:10, kamu izinkan dirimu memikirkan segala kekhawatiran. Di luar jam itu, kamu hentikan. Awalnya memang sulit, tapi lama-lama otakmu belajar bahwa ia tidak boleh berlarian bebas kapanpun ia mau. Ada batasan, ada struktur. Ini membuatmu beralih dari buruan pikiranmu sendiri menjadi penjaga yang mengatur kapan ia boleh muncul. Perlahan, kamu jadi lebih berkuasa. Otak itu bukan tempat penyimpanan. Kalau kamu menahan semuanya di kepala, pikiranmu akan terus berputar tanpa henti. Makanya, menulis adalah salah satu teknik paling efektif karena kamu memindahkan beban mentalmu ke tempat lain. Tulis apa yang kamu takutkan, apa yang mengganggu pikiranmu, apa yang kamu bayangkan akan salah, apa skenario terburuk, dan apa yang sebenarnya kamu inginkan terjadi. Seringkali begitu kamu menuliskannya, pikiran yang tadinya terasa besar mendadak terlihat kecil. Masalah yang tadinya gelap tiba-tiba jadi lebih jelas. Menulis memberi jarak antara kamu dan pikiranmu. Kamu bukan lagi orang yang ditarik oleh pikiran. Kamu menjadi orang yang mengamati pikiran. Dan itu adalah langkah penting menuju ketenangan. Overthinking bukan berarti tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda kamu manusia. Tanda kamu punya hati, kamu peduli, kamu ingin melakukan yang terbaik. Tapi kamu tetap berhak hidup dengan tenang. Dan langkah-langkah yang kita bahas hari ini, mengenali akar pikiranmu, mempertanyakan buktinya, grounding, memberi batasan, dan menulis, bisa membawa kamu ke versi dirimu yang lebih damai. Kalau video ini ngebantu kamu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berkembang sama-sama di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.